Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Andong Pocong. Kita mulai saja ceritanya. Arsip koran itu berbau lembab, seperti kertas yang terlalu lama dikubur dalam lemari besi. Raka Pratama mengibaskan debu dari sampul map coklat bertuliskan, Sidoarjo 2007, kasus meninggal misterius. Jam di dinding ruang redaksi menunjukkan pukul 23.47. Hampir semua orang sudah pulang. Hanya suara kipas angin tua dan dengung lampu neon yang menemani. Satu persatu lembar koran ia baca. Warga desa Kedung Turi ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Sehari sebelumnya, korban mengaku mendengar suara lonceng andong. Korban kedua, seorang buruh pabrik, meninggal dengan wajah membiru. Tetangga menyebut korban sempat berteriak melihat sesuatu di jalan persawahan. Fenomena andong pocong kembali memakan korban. Raka berhenti membaca. Alisnya mengerut. Andong pocong? Gumamnya pelan. Ia mengira ini hanya sensasi media. Urban legend murahan untuk menakut-nakuti warga. Tapi jumlah korban di arsip itu bukan 1-2. 12 orang, dalam rentang waktu kurang dari setahun. Semuanya meninggal keesokan hari setelah mengaku melihat atau mendengar sesuatu di malam hari. Kesamaan paling mencolok, suara lonceng andong. Raka mengeluarkan ponselnya dan menelepon satu-satunya orang yang masih bisa ia andalkan tengah malam. Jo, katanya begitu panggilan tersambung. Ngapain, Rak? Ini udah hampir jam 12, suara Joko terdengar malas. Kamu mau dapat foto eksklusif yang bisa bikin nama kita naik? Hening sejenak. Lokasinya di mana? Angin malam Sidoarjo menusuk tulang. Jalan desa yang mereka lalui sempit, kanan kiri sawah gelap terbentang seperti lautan hitam. Lampu motor Joko menjadi satu-satunya sumber cahaya, memantul di genangan air bekas hujan. Aku sumpahin kamu yang jadi hantunya, Joko menggerutu sambil mengencangkan jaket. Ini bukan cerita sembarangan, jawab Raka. 12 orang mati Jo. Semua dengan pola yang sama. Motor mereka berhenti di dekat gardu kecil yang sudah lama tak terpakai. Raka membuka catatan. Lokasi ini disebutkan berulang kali di arsip, Jalan Persawahan Kedung Turi, pukul 00.00.02.00. Udara di sana terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih lembab. Dan berbau. Cium gak? Tanya Joko pelan. Bau apa? Seperti tanah basah. Tanah kuburan. Raka belum sempat menjawab ketika suara itu terdengar. Lonceng. Pelan, tapi jelas. Datangnya dari arah ujung jalan yang gelap, di antara batang padi yang bergoyang tertiup angin. Joko refleks mematikan mesin motor. Rak, itu suara apa? Bisiknya. Bunyinya semakin dekat. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Di kejauhan, sesuatu mulai terlihat. Sebuah bayangan besar bergerak perlahan ke arah mereka. Itu, andong, suara Raka tercekat. Andong tua, kayunya lapuk, rodanya berderit. Tapi yang membuat napas Raka seakan terhenti, tidak ada kuda. Andong itu melaju sendiri, melawan logika. Di bangku kusir, berdiri sosok tinggi terbungkus kain putih kusam. Kafannya menggantung tidak rapi, penuh noda hitam dan merah tua. Wajahnya tertunduk, namun bau busuk menyengat begitu kuat hingga membuat Joko muntah di pinggir jalan. Kepala pocong itu perlahan terangkat. Raka tidak akan pernah melupakan apa yang ia lihat. Wajah pucat membusuk, kulit terkelupas, dipenuhi belatung yang bergerak di rongga mata. Darah hitam menetes dari sudut mulutnya, jatuh ke tanah dan langsung meresap. Joko menjerit. Raka. Lari. Mereka berdua berbalik dan berlari tanpa menoleh, napas tersengal, jantung seakan hendak meledak. Suara lonceng itu terus mengejar, berdentang di kepala Raka bahkan setelah mereka sudah jauh. Keesokan paginya, berita itu muncul. Seorang warga Kedung Turi ditemukan meninggal mendadak di sawah. Saksi menyebut korban sempat keluar rumah tengah malam setelah mendengar suara lonceng andong. Raka menatap layar ponselnya lama. Tangannya gemetar. Ia sadar sekarang. Apapun yang mereka lihat semalam, bukan sekedar legenda. Dan andong pocong, Raka tidak bisa tidur sejak malam kembali. Setiap kali memejamkan mata,
Wajah pocong dengan belatung yang bergerak-gerak di rongga matanya muncul begitu saja, seolah menunggu di balik kelopak matanya. Suara lonceng masih berdengung di telinga, meski pagi telah datang dan matahari menggantung pucat di langit Sidoarjo. Ia baru tersentak ketika ponselnya bergetar. Joko. Ra, kamu denger nggak? Raka mengernyit. Dengar apa? Balasnya cepat. Beberapa detik berlalu sebelum pesan berikutnya masuk. Lonceng. Dari tadi. Padahal ini siang. Jantung Raka mencelos. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil dekat terminal lama. Joko duduk membelakangi jalan, wajahnya pucat, matanya cekung seperti orang yang berhari-hari tak tidur. Cangkir kopinya sudah dingin, tak tersentuh. Kamu yakin itu cuma halusinasi? Raka mencoba terdengar rasional. Joko tertawa pendek, tanpa humor. Kalau halusinasi, kenapa suaranya selalu dari arah yang sama, Rak? Ia menunjuk keluar warung. Dan kenapa tiap bunyi itu muncul, baunya ikut datang? Bau apa? Tanah kuburan. Raka terdiam. Bau itu, ia juga menciumnya. Sebelum percakapan berlanjut, seorang perempuan menghampiri meja mereka. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya pucat, tapi sorot matanya tajam. Ia membawa map lusuh penuh kertas fotokopi. Kamu Raka Pratama kan? Tanyanya pelan. Raka mengangguk waspada. Iya. Kamu? Dewi Larasati, jawabnya. Aku baca artikelmu tentang kematian misterius di Kedung Turi. Kita perlu bicara. Dewi membawa mereka ke rumah neneknya, sebuah rumah tua di pinggir desa, berdinding kayu dan beratap genteng kusam. Begitu masuk, hawa dingin menyergap, meski siang hari. Aku sering mimpi, Dewi membuka cerita sambil menatap lantai. Tentang pocong berdiri di atas andong. Wajahnya rusak. Berdarah. Setiap mimpi itu berakhir, aku selalu dengar lonceng. Nenekku juga pernah Raka menahan napas. Lanjut Dewi. Tahun 2008. Dia selamat karena pingsan sebelum melihat wajah pocong itu. Nenekmu masih hidup? Tanya Joko cepat. Dewi mengangguk. Tapi sejak kejadian itu, pendengarannya rusak. Kalau dengar suara lonceng, dia langsung histeris. Mereka bertiga kemudian membuka arsip lama yang Dewi kumpulkan, laporan warga, catatan kematian, bahkan buku doa yang penuh coretan nama. Raka mulai menyusun pola di kepalanya. Semua korban, katanya perlahan, mengalami 3 hal yang sama. Ia menulis di kertas. Melihat andong di malam hari. Mendengar suara lonceng. Menatap wajah pocong. Dan yang paling penting, Raka menelan ludah, yang mati adalah mereka yang menatap balik. Dewi mengangguk pelan. Nenek bilang, andong pocong tidak membunuh orang yang pingsan atau menutup mata. Ia butuh disaksikan. Joko memegangi kepalanya. Jadi aku sudah lihat wajahnya semalam. Raka menatap sahabatnya dengan perasaan yang tidak ingin ia akui. Hari-hari berikutnya, Joko semakin berubah. Ia sering terdiam tiba-tiba, menoleh ke arah yang kosong. Beberapa kali ia menutup telinga sambil berteriak, mengaku lonceng itu berbunyi semakin keras. Padahal, jalanan sedang ramai, motor lalu lalang, anak-anak bermain bola. Suatu siang, Joko menelepon Raka dengan suara bergetar. Rak, aku lihat jejak roda di depan kosanku. Jejak roda? Andong. Bekas roda kayu. Raka bergegas ke sana. Di tanah. Benar saja. Di tanah lembab, terpatri 2 garis melengkung, dalam dan rapi, seperti bekas roda tua. Tidak mungkin motor. Tidak mungkin becak. Bau tanah kubur kembali menusuk hidungnya. Saat Raka berdiri mematung, suara lonceng terdengar sangat pelan. Ia menoleh. Di ujung gang, sesosok anak kecil berdiri mematung, menatap ke arah mereka. Wajahnya kosong. Bibirnya bergerak tanpa suara. Mas, andongnya lewat sini tadi. Raka merasakan dingin merayap dari tengkuk hingga tulang ekornya. Kutukan itu tidak pergi. Ia hanya berpindah. Dan kini, targetnya, Pak Sumarno tinggal di rumah sudah paling sangat ujung desa, dekat sungai kecil yang airnya selalu keruh meski musim kemarau. Rumah itu sunyi, jendelanya tertutup rapat, seolah pemiliknya takut pada sesuatu yang bisa melihat dari luar. Ketika Raka,
Dewi, dan Joko datang, lelaki tua itu sedang duduk di kursi roda, memandangi tanah tanpa benar-benar melihat. Begitu mendengar nama Andong Pocong, wajah Pak Sumarno langsung berubah. "Pergi," katanya lirih, namun tegas. "Kalau kalian masih mau hidup, pergi sekarang." Raka tidak mundur. "Pak." Joko sudah mendengar lonceng. "Saya sudah melihatnya. Kami butuh kebenaran." Tangan Pak Sumarno bergetar hebat. Lama ia terdiam, hingga akhirnya ia tertawa pendek, tawa orang yang sudah terlalu lama memendam ketakutan. "Sudah kupikir, dia pasti balik." Dewi menahan napas. "Dulu, Pak Sumarno mulai," suaranya serak, "ada seorang kusir Andong. Namanya Karto. Orang miskin, pendiam. Andong tua itu, miliknya." Raka mencatat cepat. Karto dituduh membunuh penumpangnya. Seorang saudagar. Padahal, yang terjadi malam itu bukan begitu. Pak Sumarno menelan ludah. Saudagar itu mati mendadak di dalam Andong. Mulutnya penuh tanah. Tapi warga panik. Mereka butuh kambing hitam. "Lalu?" tanya Dewi pelan. "Mereka memenggal kepala Karto," jawab Pak Sumarno tanpa menatap siapapun. "Di pinggir sawah. Tengah malam. Supaya cepat. Supaya tidak ada saksi." Joko tersentak. "Dipenggal?" "Mayatnya dikafani asal-asalan," lanjut Pak Sumarno. "Kepalanya, entah dikubur di mana. Andongnya dibuang. Loncengnya masih terpasang." Suasana rumah itu mendadak terasa sesak. "Arwah orang mati tidak wajar," Pak Sumarno melanjutkan, "akan mencari tubuhnya. Kalau tidak lengkap, ia akan meminjam apapun yang ada. Kafan. Andong. Lonceng." Raka merinding. "Dan dia membunuh orang yang melihatnya?" Pak Sumarno menggeleng pelan. "Bukan membunuh. Mengajak ke kubur." Semua Pak Sumarno berbisik. "Supaya dia tidak sendirian." Malam itu, lonceng berbunyi lebih keras dari sebelumnya. Joko berdiri di depan kosannya, sendirian. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Kepalanya berat, telinganya berdengung. Setiap langkah terasa salah, seperti tanah di bawah kakinya bukan lagi tanah hidup. "Berhenti," gumamnya. "Tolong berhenti." Tapi suara itu justru semakin dekat. Dari ujung jalan, Andong itu muncul. Lebih dekat. Lebih nyata. Kayunya menghitam, basah oleh cairan lengket. Tidak ada kuda. Tidak ada tali kendali. Loncengnya berayun sendiri. Dan pocong itu, berdiri di atasnya. Joko menjerit saat melihat wajahnya. Belatung jatuh satu persatu dari rongga mata. Kulit wajahnya sobek, memperlihatkan daging hitam di bawahnya. Darah menetes, bercampur tanah. Pocong itu menoleh. Tatapannya langsung menembus Joko. Dalam sekejap, Joko merasakan mulutnya penuh tanah. Ia terjatuh, tersedak, mencoba berteriak tapi yang keluar hanya gumpalan lumpur. Lonceng berdentang keras. Gelap. Pagi itu, Raka mendapat telepon dari pemilik kos Joko. Suaranya gemetar. "Mas, temannya, meninggal." Raka menjatuhkan ponselnya. Ia berlari ke kos Joko. Polisi sudah ada di sana. Tubuh Joko terbaring kaku di lantai kamar. Matanya terbuka lebar, memandang kosong ke langit-langit. Mulutnya, penuh tanah basah, seperti baru saja dikubur dan digali kembali. Semua terlambat. Di luar kamar, sangat pelan, hampir tidak terdengar. Raka menutup matanya, air mata mengalir tanpa suara. Andong Pocong tidak lagi sekadar legenda. Ia telah mengambil orang terdekatnya. Dan kini, ia tahu satu hal pasti. Pemakaman Joko kutukan itu belum cepat dan sunyi. Langit mendung seolah ikut menekan dada Raka yang sesak. Ia berdiri paling belakang, tak sanggup mendekat ke liang lahat. Tanah yang menimpa peti terdengar seperti lonceng yang dipukul dari dalam kepalanya sendiri. Sejak hari itu, Raka berhenti menulis. Map arsip tergeletak berantakan di kamar kosnya. Koran-koran lama menguning, catatan berserakan, rekaman suara yang tak pernah ia putar lagi. Ia menghabiskan malam dengan duduk di lantai, menatap dinding,
menunggu suara yang ia tahu akan datang. Dan suara itu datang. Raka menutup telinga, berteriak, tapi bunyi itu seolah berasal dari dalam kepalanya. Ia teringat wajah Joko. Mata terbuka. Mulut penuh tanah. Raka muntah di sudut kamar. Aku berhenti, gumamnya parau. Aku nggak mau tahu lagi. Ketukan pintu memaksanya bangkit. Dewi berdiri di luar, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Di belakangnya, seorang perempuan tua dengan kebaya hitam dan rambut disanggul rendah menatap Raka tanpa berkedip. Ini Bu Rukiah, kata Dewi. Dia mau bicara. Sekarang. Rumah Bu Rukiah penuh bau dupa dan daun kering. Dindingnya dipenuhi rajah-rajah tua, sebagian sudah pudar. Perempuan tua itu duduk bersila, menyalakan lilin, lalu menatap Raka seolah membaca isi kepalanya. Kau mau menghentikan Andong Pocong? Tanyanya. Raka tertawa getir. Bisa? Bu Rukiah menggeleng. Tidak. Jawaban itu menghantam lebih keras dari apapun. Arwah itu terikat sumpah darah, lanjutnya. Saat Karto dipenggal, warga membuat perjanjian kotor. Mereka berjanji memberi pengganti agar teror berhenti. Pengganti? Dewi berbisik. Satu nyawa, jawab Bu Rukiah datar. Setiap kali Andong Pocong bangkit, ia harus diberi. Kalau tidak, ia akan mengambil sendiri. Raka mengepalkan tangan. Jadi Joko. Bukan, potong Bu Rukiah. Joko diambil karena melihat wajahnya. Tapi dulu, teror sempat berhenti lama. Karena ada yang dikorbankan. Siapa? Bu Rukiah menatap lilin. Raka mendesak. Seseorang yang bersedia. Atau dipaksa. Dewi merasakan tengkuknya dingin. Arwah itu tidak bisa dimusnahkan, lanjut Bu Rukiah. Hanya bisa dipindahkan. Dari satu keluarga ke keluarga lain. Dari satu darah ke darah lain. Raka teringat ayahnya. Kematian misterius. Mulut berlumur tanah. Kalau begitu, kutukan ini nggak akan pernah selesai, katanya lirih. Bu Rukiah mengangguk. Kecuali sumpahnya dilanggar. Bagaimana caranya? Dewi bertanya cepat. Perempuan tua itu menatap Dewi lama. Terlalu lama. Dengan mengorbankan yang seharusnya tidak dipilih. Ruangan mendadak terasa sesak. Malam itu, Dewi tidak pulang. Ia tertidur di rumah neneknya dan bermimpi, atau lebih tepatnya, dipanggil. Dalam mimpinya, ia berdiri di jalan persawahan. Kabut tebal. Bau tanah basah. Lonceng berdentang pelan. Andong itu muncul. Lebih dekat dari sebelumnya. Pocong berdiri di atasnya, kepalanya miring tak wajar. Wajahnya hancur, tapi mata itu menatap langsung ke Dewi. Lalu pocong itu membuka mulutnya. Dewi. Namanya. Dewi terbangun dengan jeritan. Keringat membasahi tubuhnya. Di lantai kamarnya, ada jejak tanah basah, 2 garis melengkung, bekas roda andong. Ia menangis terisak. Pagi-pagi sekali, Dewi mendatangi Raka. Aku tahu sekarang, katanya dengan suara gemetar. Korban berikutnya, aku. Raka menatapnya, wajahnya kosong. Gak. Kita cari cara lain. Dewi menggeleng. Namaku disebut dalam mimpi. Sama seperti cerita korban-korban lama. Raka teringat arsip itu. Semua korban bermimpi sebelum mati. Semua dipanggil. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kalau aku berhenti sekarang, katanya lirih, kamu akan mati. Dewi memegang bahunya. Dan kalau kamu lanjut, mungkin kita semua mati. Di kejauhan, sangat pelan, lonceng berbunyi kembali. Sumpah darah itu telah memilih. Malam Jumat dan waktu mereka hampir seperti luka yang dibuka kembali. Langit gelap tanpa bintang, bulan tertutup awan tebal. Desa Kedung Turi lebih sunyi dari biasanya. Anjing-anjing tak menggonggong, jangkrik lenyap, bahkan angin pun seolah enggan bergerak. Raka dan Dewi berdiri di tepi jalan persawahan, tepat di lokasi yang disebut Pak Sumarno dan Bu Rukiah sebagai titik paling sering dilalui Andong Pocong. Bau busuk sudah tercium, padahal belum ada apa-apa. Kalau dia muncul, suara Dewi gemetar, jangan lihat matanya.
Raka mengangguk, meski dadanya berdegup keras. Di tangannya, ia menggenggam kain putih pemberian Bu Rukiah, katanya tak bisa melindungi, hanya menunda. Jam di ponsel Raka menunjukkan pukul 007. Lalu, satu dentang. Pelan. Jauh. Tanah di bawah kaki mereka terasa lebih dingin. Kabut mulai naik dari pematang sawah, tebal dan basah, menyelimuti jalanan. Bau tanah kubur bercampur anyir darah menusuk hidung hingga membuat mual. Suara itu semakin dekat. Dari balik kabut, siluet Andong muncul, lebih nyata dari yang pernah Raka lihat sebelumnya. Kayunya hitam, basah, seolah baru diangkat dari liang lahat. Rodanya berputar perlahan, meninggalkan jejak dalam di tanah. Dan benar-benar kosong di depan, tanpa kuda. Andong itu berhenti hanya beberapa meter dari mereka. Udara membeku. Kain kafan di atas Andong bergerak. Sesosok tubuh bangkit berdiri. Pocong itu turun perlahan, kakinya terikat kain yang sudah robek dan penuh noda coklat kehitaman. Setiap langkahnya disertai bunyi basah, seperti daging yang diseret di tanah. Kafannya menjuntai panjang, menyeret lumpur dan daun kering. Dewi menutup mulutnya, menahan jeritan. Raka mematung. Pocong itu mengangkat kepalanya. Wajahnya lebih mengerikan dari ingatan Raka, kulit mengelupas, belatung jatuh satu persatu dari rongga mata dan hidung. Darah hitam mengalir dari bekas luka di lehernya, luka yang tidak rata, seperti bekas tebasan kasar. Kepalanya miring. Dan ia tersenyum. Nama itu keluar seperti tanah yang digali paksa dari tenggorokan. Raka tersentak. Lututnya melemas. Kenapa? Kenapa aku? Suaranya nyaris tak terdengar. Pocong itu melangkah lebih dekat. Bau busuknya membuat mata Raka berair. Ayahmu? Suara itu bergetar, penuh kebencian. Ada di sana malam itu. Gambar-gambar menyerbu kepala Raka, kenangan yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Ayahnya pulang larut malam bertahun-tahun lalu, wajahnya pucat, bau tanah menempel di bajunya. Kematian mendadak. Mulut penuh tanah. Dia ikut mengorbankanku, lanjut pocong itu. Sekarang, giliranku menagih. Dewi menangis tertahan. Yang salah bukan Raka. Bukan kami. Pocong itu menoleh ke arahnya. Tatapannya kosong, tapi penuh niat membunuh. Sumpah darah tidak memilih yang adil, katanya. Ia memilih yang tersisa. Lonceng Andong berdentang keras. Kabut berputar liar. Tanah di sekitar mereka bergetar. Raka merasakan sesuatu merambat di pergelangan kakinya. Dingin, basah, seperti jari-jari dari dalam tanah. Dewi, teriaknya. Lari. Namun kaki Dewi tak bergerak. Matanya terpaku pada pocong yang kini hanya berjarak satu langkah darinya. Kau yang dipanggil, bisik pocong itu. Tapi dia, yang harus membayar. Kafannya terangkat, melilit udara, mengarah ke Raka. Saat itu Raka sadar. Kutukan ini bukan hanya tentang melihat. Ini tentang darah. Tentang hutang lama yang diwariskan. Raka berdiri tegak, menatap wajah busuk itu, menahan rasa mual dan takut yang hampir melumpuhkannya. Kalau kau mau balas dendam, katanya parau, ambil aku. Dewi menoleh tajam. Raka, jangan. Pocong itu berhenti. Untuk pertama kalinya, senyumnya melebar. Andong itu bergerak maju perlahan, pintunya terbuka dengan bunyi kayu tua yang merintih. Undangan telah diberikan. Dan pilihan yang tersisa. Raka melangkah maju sebelum Dewi sempat meraih lengannya. Tanah terasa lunak di bawah kakinya, seperti berjalan di atas kuburan yang baru ditimbun. Setiap langkah mendekatkannya pada Andong tua itu, pada bau busuk yang kini begitu pekat hingga membuat napasnya pendek-pendek. Raka, jangan, suara Dewi pecah, hampir tak terdengar di antara dentang lonceng yang makin liar. Lonceng itu tak lagi sekedar berbunyi. Ia meraung. Getarannya menusuk tulang, membuat kepala Raka berdenyut hebat. Andong itu terbuka lebar, bagian dalamnya gelap, basah, seperti mulut liang lahat yang menunggu diisi. Pocong berdiri di samping pintu, kafannya bergerak pelan seolah hidup. Naiklah, bisiknya. Tunaikan hutang ayahmu. Raka menelan ludah. Dalam kepalanya berkelebat wajah ayahnya. Diam, dingin, terbaring dengan mulut penuh tanah.
Selama ini ia marah, bingung, tak pernah tahu pada siapa harus menyalahkan. Kini semuanya terasa jelas dan kejam. Kalau aku ikut, kata Raka dengan suara gemetar tapi tegas, dia kau lepaskan. Pocong itu mengangguk perlahan. Dewi menjerit. Itu bohong. Jangan percaya. Namun Raka sudah naik. Begitu kakinya menginjak lantai andong, udara di dalam langsung berubah dingin menusuk. Bau darah dan tanah memenuhi paru-parunya. Pintu menutup sendiri dengan dentuman keras. Lonceng berbunyi sangat keras hingga Dewi menutup telinga sambil berteriak. Dari celah andong, kain kafan keluar seperti ular putih, melilit tubuh Raka, dari pergelangan kaki, pinggang, dada, hingga leher. Setiap lilitannya terasa dingin dan basah, seolah kulit mayat menempel di kulitnya. Raka meronta, napasnya tersengal. Ayahmu berteriak seperti ini juga, bisik pocong itu dari luar. Saat dia menyadari, sumpah darah tidak pernah selesai. Air mata Raka mengalir. Bukan karena takut mati, melainkan karena sadar, semua ini diwariskan, bukan dipilih. Dewi jatuh berlutut. Tangannya gemetar hebat. Ia teringat kata-kata buruk, kecuali aturannya dilanggar. Matanya tertuju pada lonceng andong, tua, berkarat, tergantung pada seutas tali kasar yang sudah menghitam oleh waktu dan darah. Maafkan aku, bisiknya lirih. Dewi berdiri. Kakinya lemas, tapi tekadnya bulat. Ia meraih sebilah pisau kecil dari saku jaket, pisau yang tadi hendak ia gunakan untuk melindungi diri, tapi kini tujuannya berbeda. Pocong menyadari gerakannya. Jangan. Terlambat. Dewi meloncat, memotong tali lonceng itu dengan satu gerakan nekat. Lonceng jatuh ke tanah, dan dunia seolah retak bersamanya. Suara dentang berhenti seketika. Angin menderu keras. Api muncul dari bawah roda andong, menjalar cepat ke kayu tua yang lapuk. Kafan yang melilit Raka terbakar, api biru kehijauan melahapnya dengan suara mendesis mengerikan. Pocong itu menjerit. Jeritannya bukan suara manusia, melainkan jeritan tanah, darah, dan dendam yang terlepas paksa. Sumpah darah dilanggar. Tubuhnya mulai hancur. Kafannya terbakar, rontok menjadi abu hitam. Daging busuknya meleleh, belatung hangus dan jatuh ke tanah. Andong itu terbakar habis, kayunya retak dan runtuh seperti tulang tua. Raka terjatuh keluar dari andong, terengah-engah, tubuhnya penuh luka bakar ringan dan tanah yang menempel di wajahnya. Pocong itu menatap Dewi untuk terakhir kalinya. Bukan dengan marah, melainkan kosong. Lalu tubuhnya runtuh menjadi abu. Api padam seketika. Kabut menghilang. Malam kembali sunyi. Raka terbaring di tanah, napasnya tersengal. Dewi memeluknya sambil menangis, tak peduli lumpur dan bau busuk yang tersisa. Aku pikir aku kehilangan kamu, isaknya. Raka tertawa pelan, pahit. Aku juga. Di tanah bekas andong itu terbakar, hanya tersisa lonceng patah, retak di tengahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, tidak ada suara. Namun jauh di dalam tanah, sesuatu bergerak pelan. Sumpah darah telah dilanggar. Tapi dendam, waktu berlalu, jarang benar-benar seperti luka yang akhirnya mengering meski bekasnya tak pernah benar-benar hilang. 5 tahun setelah malam Jumat Kliwon itu, desa Kedung Turi berubah. Jalan persawahan yang dulu gelap kini sudah diaspal sebagian. Lampu-lampu jalan berdiri, sawah berganti gudang kecil dan rumah kontrakan. Orang-orang jarang lagi membicarakan andong pocong. Teror itu perlahan bergeser menjadi cerita bisik-bisik untuk menakuti anak-anak agar pulang sebelum maghrib. Raka pindah dari dunia jurnalistik investigasi. Ia menulis, tapi bukan lagi berita harian. Tulisan-tulisannya lebih sunyi, lebih berat, tentang warisan dosa, tentang kejahatan kolektif yang dikubur bersama korban. Sedangkan Dewi, ia duduk di depan meja kayu di kamar kerjanya, mengetik kalimat terakhir penelitiannya. Urban Legend Andong Pocong merupakan manifestasi trauma kolektif warga Sidoarjo tahun 2007-2008. Teror berhenti setelah sumpah darah dilanggar, namun jejak psikologis dan simboliknya tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Ia berhenti mengetik. Tangannya bergetar pelan. Di rak buku, tersimpan satu benda yang tak pernah ia buang, lonceng andong yang retak, dibungkus kain putih. Sejak malam kebakaran itu, lonceng tersebut tidak pernah berbunyi lagi.
Tidak sekalipun. Namun Dewi sering bermimpi. Dalam mimpi itu, tidak ada pocong. Tidak ada darah. Hanya suara roda kayu yang berputar perlahan di tanah basah. Ia menutup laptop. Aku sudah menepati janjiku, bisiknya pada ruangan kosong. Sore itu, di ujung desa, seorang anak kecil bernama Ilham bermain sendirian. Hujan baru saja reda, meninggalkan tanah lembab dan jejak-jejak kaki di jalan kecil dekat sawah. Ia menendang batu kecil sambil bersenandung. Lalu ia berhenti. Aneh, gumamnya. Dari kejauhan, sangat pelan, terdengar suara asing. Ilham menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan kosong. Sawah bergoyang pelan tertiup angin. Ia melangkah lebih dekat. Suara itu lembut. Hampir seperti panggilan. Ilham menunduk. Di tanah basah di sudut jalan, terlihat dua bekas roda kayu, melengkung, dalam, seolah baru saja lewat. Tidak ada jejak kaki kuda. Tidak ada jejak manusia. Hanya roda. Anak itu tersenyum polos. Pak, itu mainan siapa? Tanyanya ke udara kosong. Angin berhenti. Jauh di bawah tanah, sesuatu bergerak pelan. Bukan marah. Bukan dendam. Hanya terbangun. Di rumahnya, Dewi tiba-tiba terbangun dari tidur sore. Dadanya sesak. Ia menoleh ke arah rak buku. Lonceng retak itu bergetar sangat halus. Tanpa bunyi. Belum. Dewi menutup mata, air mata mengalir pelan. Karena ia tahu satu hal yang tak pernah ia tulis di penelitiannya. Sumpah darah memang bisa dilanggar. Api bisa memusnahkan wujud. Tapi cerita yang sudah dipercaya akan selalu mencari jalan untuk kembali. Di ujung desa, bekas roda itu memanjang ke arah persawahan. Dan malam mulai turun. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Andong Pocong berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.